salasati dalam tiga aswabin biyadin kain putih sahuliyatin bersih min kursufin dari kapas laisa fiha tidak ada padanya qamisun baju wala amamatun dan tidak pula sorban. Muttafaqun alaih. Dari beberapa keterangan sebelum beberapa mafhum hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada sahabat tentang bagaimana mengkafani orang yang meninggal dunia. Nabi memerintahkan kepada sahabat dalam salah satu mafhum hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi menyuruh sahabat untuk mengkafani orang yang mati itu dengan kain kafan yang baik, yang berwarna putih. Jadi kata Nabi itu pakailah pakaian yang putih karena pakaian putih itu menunjukkan tanda suci. Dan kafanilah orang-orang yang mati itu juga dengan kain yang berwarna putih. Ini berawal ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Maka apa yang menjadi sabda Nabi sebelumnya dan ini dipraktekkan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka dalam sebuah khutbah Nabi menyampaikan ada seorang yang meninggal dunia, kain kafannya itu dalam keadaan jelek. Dan jelek ini ada artian ukurannya juga dan kondisinya tidak baik, sehingga kata Nabi tidak menutupi seluruh bagian tubuhnya. Maka Nabi memerintahkan perbaiki, baguskan kain kafan bagi orang yang meninggal itu. Maka sunnahnya kain kafan itu warnanya putih. Itu sunnah Rasulullah. Tapi jangan mentang-mentang kita kearifan lokal, kain kafan itu boleh bukan warna putih. Makanya kemarin sampai dibuat uang lucu-lucuan karena pernah rame-rame tentang Islam Nusantara yang ngaji pakai lagam Jawa, ngaji azan pakai lagam Jawa. Itu jadi bahasa mainan uang. Kalau mah itu kain kafan kaki bukan warna putih lagi, warna batik gitu. Lucu juga kain kafan warna batik ya. Nah, pakai motif-motif pula, ada gambar kanan rosis pula pakai, sama gambar cangkir yang main itu yang ada tulisannya bintang. Tidak mungkin lah. Pokoknya sunnahnya Nabi itu senang diantara pakaian itu pakaian putih. Sunnahnya pakaian putih karena putih itu tanda suci, termasuk mengkafani orang yang meninggal dunia. Berikan pakaian yang terbaik dalam artian kainnya yang bagus ya. Meski demikian ada beberapa orang yang tidak perlu lagi diganti dengan dikafani, bahkan boleh dikuburkan dengan utuh pakaian-pakaian yang dia pakai. Siapakah mereka? Itulah mereka orang-orang para syahid, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah lagi dikafani utuh dengan pakaiannya, dengan darah-darahnya, tidak usah lagi dimandikan, karena itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati syahid, yang berperang di jalan. Nah, jadi ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meninggal dunia, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada beberapa riwayat
yang berkembang di sosial media gitu. Ketika Rasulullah meninggal itu diceritakan hadir di situ sahabat-sahabat Nabi yang 4, termasuk Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali, termasuk Siti Fatimah. Tapi yang agak janggal tuh sempat diteliti, kenapa Aisyah tidak dimasukkan. Jadi tidak kati dalam riwayat itu Siti Aisyah itu sedang apa di samping Rasulullah, apa tidak kati beritanya atau tidak ada ceritanya bahwa Aisyah itu di samping Rasulullah. Nah, kesininya agak dicurigai ini berkembang riwayat ini dari Syiah. Karena wong Syiah itu dia melaknat daripada beberapa kerabat Nabi, termasuk sahabat Nabi, termasuk istri beliau yang bernama Siti Aisyah. Ya, sampai situnya. Tapi wallahu a'lam, itu ada beberapa kontroversi tentang riwayat yang berkembang. Kadang dibuat cak narasi atau backgroundnya juga kan. Allahu a'lam. Nah, Aisyah ini istri Rasulullah banyak meriwayatkan hadis. Makanya Nabi SAW di antara kata ulama menikahi Siti Aisyah itu pada saat beliau masih berumur 9 tahun. Karena Aisyah ini merupakan salah satu cikal bakal, salah satu wanita cerdas yang bisa menjadi referensi untuk wanita-wanita muslimah dalam menanyakan perihal hukum yang tidak bisa langsung bertemu dan berbicara kepada Rasulullah, atau hal-hal yang sensitif tentang kewanitaan secara syariat. Mungkin tidak bisa bertanya dengan Rasulullah langsung karena bahasanya mungkin lebih vulgar. Maka Aisyah menjadi salah satu referensi para sahabiah, sahabat-sahabat wanita waktu itu yang bertanya hukum. Maka mungkin bisa jadi pernah disampaikan Rasul langsung kepada Siti Aisyah, atau Aisyah mendapatkan satu permasalahan bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Siti Aisyah ini termasuk salah satu wanita cerdas yang dinikahi Nabi. Maka banyak riwayat beliau ini hadis-hadisnya sahih. Bahkan di hadis yang kita baca sekarang ini kategorinya muttafaqun alaih, jadi sahih hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat itu menunjukkan dia wanita, satu orang. Qalat, domirnya hiya, dia wanita. Qalat, kalau laki-laki huwa qala, jadi ini qalat. Dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dikafani, berarti Rasulullah waktu itu sudah meninggal dunia, dengan di dalamnya 3 kain putih yang bersih. Min kursufin, terbuat dari kapas. Jadi ini kain terbaik. Bahkan ada riwayat lain mengatakan kain ini terbuat dari kapas yang baik, yang dari negeri Yaman dibuat, diberikan kepada sahabat untuk dikafani kepada Rasulullah. Nah, ini juga menjadi salah satu landasan dalil bahwa sunnahnya untuk orang meninggal itu, terutama laki-laki, dengan 3 helai kain putih. Lapisannya 3 lapis kain putih. Kalau tidak memungkinkan cuma selapis, tidak apa-apa, karena ini sifatnya sunnah. Tapi di awal tadi Nabi mengatakan kain kafan itu untuk mengkafani orang yang meninggal dunia itu dikondisikan kain yang terbaik, kain yang bagus. Bukan mahal, tapi bagus kondisinya, bersih, dan dia bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jangan kincat. Tarik ke pucuk, pasang pocong, kaki terbuka. Ditarik ke bawah, dikencang, pasang lagi pocong, terbuka. Kadang sempit. Wong itu gemuk besar, salah ngukur. Makanya tukang yang nak ngapan itu hati-hati ngukur. Cetol-cetol, agang-agangan. Pernah itu
sampai ujung ke kapan, sampai ujung pocong dan semua ini ujung. Ya, kesian kalau dia bergerak kaki lepas kalau pocong kaki kemana. Mestinya ada lebih. Jadi kapan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai, apalagi kain tipis, kayak tipis dan kain. Utang-utang di wong saro lagi kain tipis. Utang-utang wong kayu terbuat dari sutro tidak boleh diukur. Yang berlebih-lebihan tidak boleh. Filosofinya bahwa apa? Hebatlah manusia, kayolah manusia, berduitlah manusia, semahal-mahal pakaian yang dia miliki, ketika mati tidak bakal dipakai baju itu. Outfitnya itu kapan sekali pakai 10-15 juta. Dari baju sampai ke celana, toko sempak nih mahal. Kita nih mau baca, beli yang baca dapat 10.000 jika ada. Kadang terkendor lah lepas kalau karet masih berguyur pakai. Kalau terselip kadang ke kiri kadang ke kanan. Zaman kami kecil dulu ada 3.000. Ya, jadi harganya tuh 1.003. Naik lagi besar dikit 10.003. Ya Allah, tipisnya. Tapi jadilah sejarah daripada idah. Gak ada pemeriksaan, masih SMP. Nah, itu pakaian kita, saudara. Nah, orang-orang yang berpakaian mewah-mewah itu tidak bakal lagi dipakai. Tidak mungkin pakai sutra yang mahal-mahal, karena tidak kati, jarang lah. Itu dalam Islam. Filosofinya bahwa kita ini tidak kati apa-apa, cuma bawa kain, selembar kain putih, bahasa syair itu. Ya. Apalagi nak disanjung-sanjung. Ya. Tinggal semua yang dikasih, ya. Semualah amal yang bisa membela diri, tidak ganti. Sekelas artis yang mobilnya baik, Lamborghini sampai 45 ikut. Kalau mati kaki, tidak katik naik Lamborghini, pucuk, pocongnya apa? Mayit di pocong-pocong taruh ke Lamborghini, nah, ditegakkan lah. Tidak katik, mana ada, sudah lah. Yeah. Mobil LC-nya besar, tidak. Yang naiknya yang hidup, dia cuma di ambulan baik, wimu. Yeah. Nah, dia ambulan. Yang Lamborghini dia, yang LC dia, yang mahal-mahal itu. Ya, dalam mobil itu uang yang hidup galau. Tidak kata gunung. Jadi apa yang mau disombongkan dalam kehidupan ini? Sekelas Rasulullah baik. Nabi itu kan manusia yang paling mulia, yang kalu-kalu sebenarnya. Bisa baik Nabi itu dibelikan oleh sahabat pakaian yang sutra itu, karena penghormatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin pada saat itu yang termulia di antara seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bisa baik siapa yang tidak katik nak bakal keluarkan duit belikan sutra Nabi yang terbaik. Wong kaya banyak, Abdul Rahman bin Auf, orang-orang kaya di zaman Nabi itu kecil ego ya beli kain sutra. Ya, salang dia baik waktu dipersaudarkan Nabi di Madinah. Itu usahanya bagi-baginya dengan saudara yang dipersaudarakan Rasulullah di Madinah. Apalagi untuk Rasulullah. Tapi itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, bahkan tidak disunnahkan. Nabi dan sahabat itu sami'na wa ata'na. Apa yang pernah terlontar dari mulut Rasulullah ketika beliau masih hidup, atau bahkan ketika Rasulullah SAW menunjukkan contoh untuk diperlakukan kepada sahabat-sahabat yang lain, seperti menyelenggarakan mayit, termasuk mengkafani ini, sahabat itu mengingat itu, dan ketika Rasulullah sendiri yang mengalami, dipraktekkan kepada Nabi SAW. Jadi tidak mungkin. Itulah hebatnya ajaran Islam. Biar kita tahu diri. Baju kita buruk-buruk, biarlah. Beli biji, jadilah. Masih ada biji dah sekarang. Jadilah biji. Bagus-bagus juga biji itu. Cuci rendam lama-lama. Pakai bensin ni dah.
Tidak apa-apa. Ya, bagus-bagus malahan barang-barang luar itu kan. Cuma hati-hati, beli biji bajunya jangan pakai dalam, beli biji. Gatal tidak, kalau bakteri-bakteri nyakit tak keruan tuh masuk gitu kan. Ya. Nah, itu artinya apa? Jangan kecil hati ya. Allah baju aku jaga. Tak usah kecil hati. Samu kan. Mesti senang. Kamu bongkar lah yang di kuburan. Tidak ganti pakai jas. Jas 1,5 juta muat sekarang. Sesetel dipakai. Kalau kayu baca baik. Tapi bagi orang Islam itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Ya. Bahkan harta yang kita miliki tidak dibawa mati. Ya. Jam tangan Rolex itu harga puluhan juta, 40-60 juta. Waktu mati tidak mungkin dipasang ke sini. Kalau dipasang ke wong, mulai bergoyur kawan. Ya, bergoyur di kawan. Bagi 4 di sini mana? Ya. Jadi kawan kayu ingat-ingat, bagi 4, dijual ke 20 baik. Boleh 5 juta saya uang di kawan. Tidak ada bawa jam bagus-bagus. Ya, tidak dibawa. Emas, bibi-bibi. Banyak emas. Kapan mati mana ada masuk emas dalam kuburan. Selesai dia. Kubur ke Mas Rindo ini pula nah cocok. Puji kawan si anu mati masuk ke emas, puji kawan. Belum maghrib lah duduk kan, lah ngapling aku dulu ada kawan ngajaknya. Tidak sampai maghrib lagi bongkar kawan. Tidak ada pun. Ya. Jadi tidak ada artinya. Ya. Karena yang nanti dibawa itu adalah amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semulia Rasulullah saja tidak dikafani dengan pakaian sutra apa-apa. Bahkan ini pakaian yang putih bersih, bahkan terbuat dari kapas. Jadi pakaian halus. Kalau kita nih bajunya kainnya kain kapan. Kain kapan itu agak kasar itu. Ya, maksud dibuat baju keras itu. Masuk ke kulkas. Ya, baju kapan, kain kapan tuh. Ya, keras makanya. Kaku langsung makanya. Jadi ini termasuk salah satu bab janaiz, bagaimana memperlakukan jenazah itu ketika mati, termasuk mengkafani. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak ada padanya baju dan sorban Nabi. Jadi Nabi itu dalam riwayat yang lain dilucuti pakaiannya ketika meninggal. Tidak pakai baju yang dipakai oleh beliau. Qamis itu kan baju Nabi, baju kemeja panjang Rasulullah. Rasulullah galak pakai qamis. Ya, gomis, nah yang panjang-panjangnya namanya gomis. Baju Arab gomis, qamis begitu. Gomis, baju-baju panjang. Nah, ketika Rasulullah meninggal itu tidak dipakai. Sorban imamah beliau tidak dipakai. Ustaz Mano dengan ada yang mati tidak dipakai ke sorban itu. Iya kan? Kalau jalan apa nih wong itu kan terakhir di sorban. Allah alam. Tapi sorbannya itu bukan sorban yang utuhnya, sekedar untuk ngerais baik, sudah itu untuk apa lagi ciri baik kali wallahu alam masalah itu. Ya. Jangan pakai peci hitam pula iya. Apa cara apa mang? Aku tidak tahu mang boleh pakai peci hitam ini. Kan lah mati kamu bilang iya lupa aja. Absurdnya. Ya kado pakai peci. Ya pakai peci. Pakai kuplo. Kopi apa lagi? Mentang-mentang dia ini ngomong Sulawesi topi daeng gitu. Yang harga 400.000 lagi kuning itu ada mungkin. Nah, jadi cuma itu Nabi sendiri tidak pakai imamah. Jadi imamah beliau tidak dipakaikan, gamis beliau tidak dipakaikan. Jadi akan Nabi itu cuma dibungkus dengan kain putih bersih, ya, min kursepin terbuat dari kain. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا يطعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين من أعدائك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل